semua orang tuh udah mulai bingung dengan apa yang mana yang benar dan mana yang tidak. Iya kan? Karena ya seharusnya peran lo peran Anda juga. Jadi kalau aku bahas tentang peran mahasiswa FK gitu, jadi kalian ini harus punya peran gitu di masyarakat menurut aku. Oke. Karena banyak orang-orang yang tidak mengerti apakah mandi air hangat bisa mati virus dalam tubuh. Apakah saya ketika berjemur virus-virus dalam tubuh bisa langsung menguap ke udara? Itu kan harusnya Anda yang menjelaskan. Kalau ketika masih kedokteran kita diem, takutnya nanti sudah jadi dokter bingung. Karena untuk promosi dan prevensi itu juga nggak segampang itu. Untuk bikin video, untuk bikin konten, untuk mengedukasi masyarakat itu nggak segampang itu. Karena orang-orang zaman sekarang lebih seneng ngeliat Deddy Corbuzier dibanding materi-materi nggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Aruman di Rizky Aruman Channel. Mantap. Ya, masih episode kedua bersama Kak Naomi. Jangan bilang nih kagak. Oh ya, fokus. Fokus kok. Jadi di episode kedua ini setelah tadi perkenalan, sekarang kita mau bahas tentang suatu isu kesehatan yang sedang mendunia, sedang menjadi pandemi, sedang menjadi bahan pembicaraan orang-orang di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19. Kalau katanya orang-orang gaul Jakarta COVID-19. Terus kalau bahasa medisnya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Yang apa? Jadi SARS-CoV-2 tuh aduh jadi detail banget. Jadi golongan dia karena memiliki kemiripan 70% dari SARS yang tahun 2003. Jadi yang SARS 2003 kita namain SARS-CoV-1, yang ini SARS-CoV-2. SARS-CoV lah pokoknya. Kayak golongan SARS coronavirus. Belum apa-apa sudah detail banget nih. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang COVID-19 dan aku tuh bingung kalau misalnya kita bahas tentang COVID-19 itu yang banyak maju tuh sepertinya kayak dokter-dokter di rumah sakit rujukan, terus dokter-dokter spesialis paru, spesialis anestesi, penyakit dalam, dokter umum yang di puskesmas, dokter umum yang bekerja di rumah sakit rujukan, PPDS paru, PPDS penyakit dalam. Nah, coba kita membahas bagaimana COVID-19 di mata mahasiswa kedokteran tahun-tahun tanggung, dimana saya tuh pernah merasakan di tahun-tahun tanggung dimana kalian itu dicap sebagai mahasiswa FK tapi ilmunya tidak jangkep dong. Iya, betul sekali. Kayak saya pengen jadi dokter tapi saya kayak tidak punya apa-apa gitu. Saya sepertinya masih kosong gitu. Saya kayak masih tung iya. Kayak kadang aja tentang COVID aja masih kayak oh iya oke, iyain aja dulu gitu. Iya. Jadi ini kalau misalnya aku bikin draftnya ini adalah bagaimana pandangan mahasiswa kedokteran mengenai COVID-19 bagi mahasiswa FK tahun tanggung gitu ya. Tanggung. Jadi kita buka. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih, Nam? Kita uji kematangan dari ilmu-ilmu dari mahasiswa semester 6. Jadi untuk COVID-19 ini atau yang biasanya dibilang Corona ya Corona dari keluarga Coronaviridae ini. Wih, hebat. Nah, jadi biasanya untuk simpelnya aja dia tuh menyerang langsung untuk saluran pernapasan. Jadi tanda-tandanya biasanya batuk, sesak seperti itu. Tapi untuk COVID-19 sendiri ada orang-orang yang diklasifikasikan, ada yang OTG, ada yang ODP, ada yang terbaru, mantap. Gitu. Berdasarkan revisi yang keempat ya. Iya, revisi yang keempat. Nah, per tanggal 27 Maret. Maret ya, 27 Maret terakhir kali. Karena pas deket-deket yang udah banyak lumayan. Udah banyak, betul. Jadi ya kira-kira seperti itu, guys. Ya, jadi kayaknya kayak gambar-gambar udah ngerti ya. Terus kalau kamu tuh sebenarnya sama ini diajarin nggak sih tentang COVID di kampus gitu kalau lagi kuliah online gitu? Lucunya, jadi sekarang ini pas lagi berjalan semester 6 tiba-tiba ada pengumuman dari Komting atau ketua angkatan ya. Re, ini jadi kita ada pembahasan materi khusus COVID. Jadi tambahan ya? Bener-bener tambahan khusus COVID. Jadi ada materinya, terus nanti ada ujiannya juga. Jadi dijawab juga untuk ujiannya bisa diulang berkali-kali sampai dapet 100 juga, yang penting ngerti gitu loh. Ini departemen apa masuknya? Gak tau ya, bener-bener cuman PBL kayaknya ya? Kayaknya PBL sih, mungkin ya, tapi Sorry, kamu di semester 6 ini pembelajaranmu yang ini gak sih? Yang
penyakit dalam. Iya. Udah prestasi udah gitu prestasinya. kan. Nanti lanjut semester 7 gitu lagi kan. Semester 7 masih lanjut. Tapi dibagi-bagi 6 tuh sama 7 kan. Jadi yang semester 6 ini ada tambahan dari COVID itu ya. Iya, jadi bener-bener COVID-19 sendiri itu. Jadi kan COVID-19 kan? COVID-19. Iya kan kita di Jakarta sekarang. Cibubur. Anak Jakarta nanggung. Jakarta nanggung. Terus kamu nih pas kuliahnya ini udah berapa kali tatap muka sekarang yang tentang COVID-nya? Sudah belum? Oh, kalau misalnya untuk ini dia itu nggak tatap muka, jadi langsung belajar sendiri. Jadi kita menyelesaikan sendiri. Oh, jadi lo cuma suruh belajar gitu? Cuma disuruh belajar aja. Jadi kayak ini ada materinya, silakan dipelajari. Oh, ada materi juga ya? Ada materinya. Enggak, tapi materinya nggak dijelaskan. Cuman materi dilempar PPT, aja kan? PPT ya? Iya, PPT dengan audionya. Terus dengan belajar dengan audionya ada. Wah, gila keren banget. Ada penjelasannya. Kok saya berasa tua ya? Saya dulu belajar ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi ya begitu. Jadi langsung belajar. Ada juga bahkan tentang yang kayak mana yang fakta, mana yang mitos gitu. Oke. Ada juga kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya kamu punya ilmu seperti ini berarti bisa edukasi masyarakat dong ya? Harusnya punya peran dong ya? Jadi seharusnya berarti tidak dilakukan dong kalau aku bilang seharusnya. Jadi kayak misalnya kayak gini, aku main Bigo Live seharusnya sih nggak apa-apa. Berarti kan ada apa-apa kan di dalam Bigo Live kan? Seperti ini aku bilang. Seperti aku bilang seharusnya bisa mengedukasi kan? Berarti sama ini selama ini bagaimana? Tidur di rumah. Tapi juga untuk ada agak ambigu juga ya gitu ya. Kita mempelajari tentang COVID, kita ingin mengedukasi kepada masyarakat, tapi kita juga diliburkan untuk kuliahnya. Oh iya. Jadi kayak kan untuk anak-anak yang di luar dari Surabaya itu kan nggak bisa gitu kan. Jadi kayak mungkin masyarakat sekitar atau enggak keluarga sendiri via media sosial dong. Via media sosial bisa, tapi semua orang tuh udah mulai bingung dengan apa yang mana yang benar dan mana yang tidak. Iya kan? Karena ya seharusnya peran Anda dong yang menjelaskan pada masyarakat. Loh, peran Anda juga kan. Anda sudah menjadi dokter yang turun tangan ke era rujukan juga. Alhamdulillah, boleh dicek di konten saya di bawah sudah ada tentang COVID 3 video. Satu penjelasan masih bukan SARS. Dulu namanya adalah Wuhan Coronavirus, itu namanya apa ya? NCOV. nCoV apa sih? nCoV. Dulu tuh namanya 2019 nCoV, Novel Coronavirus. Novel Coronavirus. Itu sudah ada video saya upload Februari. Terus aku udah bahas tentang kebijakan pemerintah juga udah. Dan yang terakhir bahas tentang apa ya? Tentang ini gambaran umum bagaimana cara melawan virus. Saya udah mengeluarkan 3 video gitu. Jadi saya merasa saya udah punya peran dan saya masih bekerja gitu. Oke. Ini lebih karena ini ya, aku pengen ngedorong Naomi biar dia terpojokkan aja biar karena saya sombong. Emang disombongkan saja sebenarnya. Jadi kan aku bahas tentang peran mahasiswa FK gitu. Jadi kalian ini harus punya peran gitu di masyarakat menurut aku. Oke. Karena banyak orang yang tidak mengerti apakah mandi air hangat bisa mati virus dalam tubuh. Apakah saya ketika berjemur virus dalam tubuh bisa langsung menguap ke udara? Itu kan harusnya Anda yang menjelaskan. Jadi kalau misalnya untuk saat ini memang yang di luar Surabaya memang cuma bisa berbasis untuk misalnya keluarganya sendiri yang diedukasi atau kayak melalui media sosial. Tapi untuk anak-anak yang masih stay di Surabaya ada yang menggalang dana juga. Jadi yang perangkatan kalau misalnya tahu tentang kala krisis. Tidak tahu. Nggak tahu, oke. Kayak saya udah angkatan tua, udah nggak. Wow, sudah tidak menerima gitu lagi. Oke, jadi dong anak-anak apa teman-teman 2017. Kenapa? Follow aku deh, follow back biar aku dapat info-info. Oke, siap. Jadi promosi guys. 3.000 saya guys, follower Instagram saya ntar endorse saya guys. Jadi pakai gas gue jijik banget sih. Oke, jadi ada namanya Kala Krisis. Kala Krisis itu jadi kumpulan dari anak-anak, aku kurang tahu ya, dari 2013 mungkin ada 2014. Jadi pokoknya kumpulan anak-anak FK yang menggalang dana untuk memberikan APD, untuk memberikan sumbangan misalnya hand sanitizer segala macam untuk masyarakat dan juga untuk dokter-dokter. Jadi kita menggalang dana untuk itu. Aku tahu dari 2013 aja sih. 2013 sama angkatanku tuh ada, kalau yang itu jadi adik kelas juga ada yang kayak gitu ya. Ada, dan itu juga bukan 2000 berapa? Adik kelas itu kumpulan, bener-bener kumpulan Satgas Corona gitu. Bener-bener jadi satgasnya.
itu mengumpulkan mahasiswa FK. Itu mahasiswa FK UNER. FK UNER. 2000 berapa? Banyak, ada 2014, 2015. Mungkin yang di bawah ya. Yang di bawah-bawahnya kayaknya. Di bawah. Saya karena kan udah tua gitu kan. Iya, udah tua nggak dapat info. Kalau aku dapatnya dari angkatanku, mungkin ini ada posternya. Nah, ini untuk membagi makanan bagi dokter-dokter dan juga yang mengambil dokter spesialis di rumah sakit di Surabaya. Iya, membagi APD lebih tepatnya. Dan juga ini posternya. Nah, ini dari angkatan 2013 untuk membagikan APD ke seluruh Indonesia, ke rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia. Intinya dari FK UNER gitu. Kamu ada posternya nggak itu? Ada. Jadi posternya ada di sini. Shoo gitu kan. Nah, itu adalah Kala Krisis. Jadi kumpulan anak-anak adik-adik FK UNER 2000 sekian mungkin angkatan-angkatan bawah untuk membagikan APD juga ya? Iya. Oh, jadi donasinya tetap jalan juga ya kita. Donasinya jalan. Jadi dan juga gitu ya. Kalau misalnya dari angkatanku sendiri untuk 2017 ada namanya GLIA. Iya. Nah, GLIA ini kita GLIA. Apaan sih gue? Apaan sih? Lucu sebenarnya. Tapi ketawa. Memang cowok Fanny tuh mantap, bagus. Ya silakan kalau ada yang mau guys. Lanjut. Oke, jadi ada namanya GLIA, itu juga mirip-mirip. Iya. Serius dong Anda? Oke. Jadi ada yang namanya GLIA. GLIA itu juga mirip seperti Kala Krisis, tapi ini lebih berbasis dari angkatan 2017, angkatan FK UNER. Kita Astrocyte. Mantap. Wih, hafal. Saya soal bintang tamu Astronaut. Mantap. Astrocyte memang angkatan juara. Jadi memberikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang sedang kesulitan juga, terus memberikan edukasi juga lebih lengkapnya untuk tentang menggunakan masker, menggunakan. Oh, jadi ada yang gerak di edukasi? Ada yang gerak. Tapi yang di Surabaya ya. Tapi di Surabaya. Jadi untuk peran kita yang di luar itu palingan mungkin kita hanya bisa membantu donasi atau membantu share di sosial media seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk peran mahasiswa kita masih melakukannya, apalagi yang DM kan juga diliburkan ya untuk di study from home gitulah ya. Jadi tetap mereka masih bisa membantu untuk beberapa orang-orangnya juga. Oh iya, kelas-kelas juga ikutan nih. Kelas-kelas juga ada yang ikutan. Kita kalau di Surabaya bilangnya DM guys. DM. Jadi soalnya kalau di sini kalau kita bilang DM pada bingung. Oh iya. Iya benar sih. Kalau Jakarta ngomongnya koas. Kalau di Surabaya DM dokter muda. Oh kayak gitu. Jadi lebih ke charity gitu ya. Kok charity lebih karena donasi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya perannya cukup banyak tapi nggak begitu kelihatan ya. Mungkin karena aku angkatan tua atau mungkin publikasi udah kencang sebenarnya. Publikasinya sebenarnya sih udah lumayan menurutku ya. Mungkin memang butuh disebarluaskan kepada angkatan-angkatan atas yang lebih tinggi atau enggak kepada dokter-dokter, tapi karena kerjasamanya juga sudah dengan rumah sakit untuk Kala Krisis misalnya. Jadi dengan misalnya rumah sakit Haji atau rumah sakit Sutomo, semuanya ada beberapa rumah sakit pokoknya yang udah kerjasama. Jadi ya sudah terorganisir dengan baik sih menurutku. Oke deh. Jadi aku ya baru tahu juga ya kalau misalkan udah ada langkah-langkah konkret yang udah dilakukan sama adik-adikku ini ya. Tapi aku pengen ini deh, kembali lagi setelah aku tadi udah nanya tentang COVID, aku lebih pengen menekankan terhadap itu lagi. Apa sih peran mahasiswa kedokteran tahun-tahun tanggung ini terhadap COVID? Kalau untuk dari donasi, gue ngerasa ya, kalau misalkan semua orang tuh bisa donasi, asalkan lo punya duit dan lo punya keinginan, punya sarana dan prasarananya lo bisa ngasih. Nah, kita tuh diberikan suatu kelebihan yaitu ilmu dan juga punya sarana untuk bisa melakukan edukasi gitu. Dan sebenarnya menurutku nggak terbatas yang hanya di Surabaya aja sih. Kayak dokter itu nantinya lo tuh bisa jadi yang tugasnya di preventif promotif, jadi lo mempromosikan kesehatan dan juga mencegah terjadi penyakit. Lo juga bisa jadi dokter yang kuratif, menyembuhkan pasien, dan juga misalnya dokter yang rehabilitatif. Kan ada pasien yang udah stroke, kita belajar cara jalan lagi. Ada pasien yang tirah baring lama, kita ajarkan untuk duduk lagi, bergerak lagi, mobilisasi lagi seperti itu. Nah, menurutku kalau kuratif sama rehabilitatif mungkin ilmunya banyak dan perlu pengalaman. Tapi kalau promotif dan preventif ini bisa dilakukan oleh siapa aja, dari yang benar-benar mahasiswa baru masuk sampai dokter yang paling senior pun tuh bisa melakukan ini gitu. Tergantung
mereka sekuat apa sih? Mereka tuh sekuat apa sih engagementnya baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jadi aku tuh kadang ada perasaan kayak gimana gitu kalau misalnya ngeliat ada orang kayak followersnya tuh ribuan, tapi ketika pandemi kayak gini, terutama mahasiswa FK malah aku suka body kayak mama muda. TikTokan dulu. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuman aku berharap bisa memberikan, mahasiswa FK ini bisa memberikan edukasi gitu loh kepada masyarakat. Menurutmu udah ada yang jalan nggak? Ada mahasiswa yang ngasih edukasi gitu nggak? Selain yang ini ya, on the spot itu ya, yang kamu bilang itu. Kalau misalnya untuk yang edukasi sih, aku masih belum melihat gitu ya. Masih palingan kalau misalnya aku sendiri, aku masih sebatas untuk ke grup keluarga yang nanti ngomongin apa, terus nanti aku kayak bilang enggak itu tuh begini, kayak gitu menjelaskan. Atau enggak kalau misalnya untuk teman-teman yang kurang tahu terus tanya, terus kayak baru aku menjelaskan segala macam kayak gitu. Tapi kalau untuk di sosial media, untuk para gimana ya, untuk para mahasiswa kedokteran yang memiliki berat memiliki followers yang banyak gitu ya. Seperti disebut nama dong, disebut merek ya. Itu masih belum menjalankan. Enggak, maksudku tidak. Maksudku bukan mama muda. Mama muda bukan Anda dong. Aduh. Enggak. Bukan yang mama muda, maksudnya yang followersnya banyak itu. Tapi kalau yang mama muda bukan. Takut salah paham nanti saya di unfollow. Nanti ada yang bete guys. Enggak, itu masih kurang sih sebenarnya. Dari aku sendiri juga. Mereka menyadari guys. Dari aku sendiri, aku baru dari keluarga, dari teman-teman. Tapi untuk sosial media, aku belum terlalu menyebarkan, hanya menyebarkan untuk sebatas yang seperti kala krisis atau yang semacamnya. Tapi aku juga sempat dengan ada Alvin 2015 kalau misalnya Putra Nama. Iya, Alvin Putra Mama. Iya, itulah Putra Mama. Iya. Iya, itu sempat waktu itu kita menjalankan untuk media sosial Jatim Tanggap. Itu dengan provinsi, dengan Satgas Covid Jawa Timur. Iya, untuk Satgasnya itu kita membuat konten untuk video-videonya, membuat konten untuk misalnya tentang mudik atau tentang mitos atau fakta. Benar-benar kita menjelaskan seperti itu untuk ke masyarakat. Silakan dicek kalau misalnya mau. Saya tidak mau mencari di balik kamera, saya akan mencari di sini. Apa namanya? Jatim Tanggap. Itu ada di mana? Di Instagram. Jatim Tanggap. Itu yang bikin anak FK UNER. Itu dari, coba dicek dulu. Tanggap COVID-19. Oh, update status. Oh iya, banyak ya yang memfollow ya. Farah Aisyah, Gokmalina Clementin, Ula Hanifah, Dia Ratri, Naomi Lesmana, Dr. Makian, sama Fatah Fatih. Oh ya udah ada ya ternyata ya. Iya. Ini jadi buatan ini nih. Bikin video dulu ya, bentar ya. Jadi ini buatan mahasiswa FK nih. Jadi kalau ini itu aku juga kurang tahu ya ini buatan mahasiswa FK atau bukan, tapi pokoknya kayaknya bekerja sama dengan untuk Pemprov Jatim ini dengan Kala Krisis. Jatim Tanggap COVID-19, Jatim Pemprov bekerja sama dengan Kala Krisis FK UNER. Boleh di-follow ya. @jatimtanggap. Nanti ada di sini. Jatim Tanggap ini buatan adik-adikku. Nah, harusnya kayak gini-gini yang di-push ke naik yang didorong buat terus maju nggak sih? Iya benar. Untuk saat ini juga aku masih menanyakan untuk kontennya mau apa lagi gitu ya. Masih mau dibahas lagi untuk kontennya. Tapi ya kita untuk aku sendiri aku sudah mencoba untuk membantu untuk menjalankan akun itu sendiri. Kayak gitu sih jadinya. Oke deh. Jadi tidak jadi di pojokan guys. Enggak, sebenarnya aku tuh sangat menyayangi adik-adikku ini ya. Saya tuh bukan ingin memojokkan. Tapi aku merasakan banget bahwa aku ketika dulu aku di FK, aku tidak berbuat apa-apa juga gitu loh. Aku nggak ada sesuatu yang bisa tak banggain ketika masuk di FK. Jadi pas aku masuk di FK, aku tuh udah baru mulai melakukan edukasi, promosi dan prevensi itu pas aku lagi KKN pertama kali. Terus aku itu perlahan naik tuh tingkat
kematangan aku dalam mempresentasikan sesuatu tuh naik tuh. Pertama KKN, terus naik lagi saat ada community medicine. Community medicine itu ketika kamu koas, kamu mengunjungi suatu kota dan kamu harus preventif, promosi juga, terus juga kuratif juga di aku waktu itu di Banyuwangi. Aku melakukan promosi kesehatan di radio-radio gitu. Jadi suaraku tuh aku bikin iklan layanan kesehatan lewat radio gitu. Jadi suaraku tuh ada di seluruh Banyuwangi waktu itu, dan itu aku udah. Jadi aku merasa tuh kayak kita tuh gradual itu naik gitu loh. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu dari hal yang kecil gitu. Saya terakhir kali aku di Madiun tuh aku internship, aku udah bikin seperti itu juga, membuat promosi kesehatan di radio juga, aku bikin komunitas untuk anti hipertensi juga. Jadi aku merasa semua tuh butuh dipupuk dari semenjak dini agar pas lo nanti koas itu tuh lebih advance lagi, lo bisa mengedukasi lebih baik lagi. Nah tuh belajar lo waktu masih mahasiswa kedokteran. Kalau ketika mahasiswa kedokteran kita diem, takutnya nanti pas sudah jadi dokter bingung. Karena untuk promosi dan prevensi itu juga nggak segampang itu. Untuk bikin video, untuk bikin konten, untuk mengedukasi masyarakat itu nggak segampang itu. Karena orang-orang zaman sekarang lebih seneng ngeliat Deddy Corbuzier dibanding materi-materi. Enggak, aku bukan mau coba Deddy Corbuzier. Lebih senang dengerin podcastnya Deddy Corbuzier dibanding melihat misalkan webinar gitu. Karena webinar gitu berat, kalau misalnya Deddy Corbuzier ya ringan, terus bisa diterima oleh awam. Seharusnya memang ada kayak gitu, seorang figur kayak harusnya misalnya Dokter Tirta gitu ya, kita sebut nama tadi gue pengen ngomong itu endingnya mau dikasih itu sebenarnya. Kayak Dokter Tirta gitu ya, yang waktu itu sempet dia mau ngobrol sama JRX itu ditunggu-tunggu banget sama masyarakat, tapi ujung-ujungnya tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi seharusnya itu sih, kayak harusnya ada figur seorang dokter seperti itu yang bisa menyampaikan tentang COVID dan bisa meredakan ke apa bahasanya, anxious bahasa Indonesianya, kecemasan pada masyarakat. Iya gitu, karena pada zaman sekarang apalagi dengan berkembangnya teknologi, dokter yang dibutuhkan di masa depan adalah bukan dokter yang hanya pintar saja, tapi dokter yang bisa personal branding, yang bisa memperkenalkan ke masyarakat bahwa saya ini dokter tanpa berjualan tanpa berjualan terapi gitu loh. Iya, bener. Tanpa berjualan terapi, tapi fokus pada promosi dan prevensi aja lewat media sosialnya dia. Makanya aku meng-highlight teman-temanku yang punya followers banyak, itu bisa melakukan sesuatu paling nggak buat followersnya. Iya, bener. Paling nggak buat followersnya. Jadi bisa memberikan impact yang lebih besar gitu ya. Jadi di sini tuh aku bukan sok-sokan, aku menyadari dulu tuh aku sampah juga gitu. Bukan sampah juga, saya sampah, kalian tidak dong. Saya dulu sampah, tidak bisa membuat apa-apa. Prank sampah. Prank sampah buat waria. Oke, masukin ke dalam. Hai Maleka. Hai Maleka. Jadi kita pun merasakan aku tuh dulu tidak bisa apa-apa, tapi dengan adanya event-event kecil, dengan ada suatu kondisi-kondisi sosial tertentu, aku tuh bisa mengembangkan ilmuku itu. Jadi ini adalah saat yang tepat kalau misalnya kalian pengen mencoba untuk promosi kesehatan. Jadi mumpung COVID-nya masih ada dan pastinya masih belum plateau ya, masih naik ya sekarang. Masih naik. Saya harap Naomi dong boleh lanjutkan biar didengar sama teman-temannya sendiri. Iya, saya harap juga teman-teman bisa memberikan informasi yang baik dan lebih bisa diterima oleh masyarakat secara lebih lebih bisa ditangkap gitu ya, karena kan kita sekarang lebih berbasis milenial, di mana orang-orang lebih mendengarkan kepada orang-orang yang milenial juga. Betul. Dibandingkan yang orang yang lebih tua. Jadi kita bisa memberikan platform yang lebih baik gitu untuk para dokter-dokter dan memberikan image yang lebih baik untuk dokter-dokter di masa depan. Wih, mantap sekali. Kok Anda kayak pressure sekali ya. Ya, ini sedikit saran buat teman-temanku juga bagi yang mau mengakses suatu hal yang mungkin nggak begitu berat terkait dengan COVID-19. Ini aku tulis di sini, ada alamat web, yaitu covid19.go.id. Jadi kalian bisa mendapatkan info-info yang gampang banget, suatu frequently asked question yang selama ini ditanyakan tuh ada jawabannya di sini, bisa dicek di sini ya. Dan juga bisa juga dicek di sini. Ini adalah websitenya Jatim Jawa Timur terkait
COVID ini juga. Jadi di sana info-infonya sangat ringan, sangat gampang dicerna, dan juga buat mahasiswa kedokteran, lo hanya perlu ambil ilmunya yang ada di situ. Lo hanya melanjutkan aja, lo nggak butuh bikin baru-baru, lo hanya butuh meneruskan apa yang tugas lo tuh hanya membaca dan menyalurkan, membaca, menyalurkan, membaca dan menyalurkan. Lo nggak usah baca-baca kayak SARS-CoV-2 terus genome sequencing-nya seperti apa, lalu ini merupakan yang dari China, yang dari Amerika, kita combine virusnya, PCR adalah apa, tata caranya seperti apa, nggak usah dalam itu, hanya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah paparan virus, itu lo edukasi ke masyarakat. Gitu. Dan menjelaskan juga perbedaan OTG, ODP, PDP, itu juga penting. Nah, dan juga satu lagi, aku juga menyarankan membaca juga revisi yang terakhir ya terkait tata laksana COVID dari Kemenkes juga, karena itu yang dipakai. Gunakan guys kuliah COVID-nya guys. Iya. Jadi aku tanyain, saya bisa rapid nggak dok sekarang? Jawab tuh. Gitu. Saya ngulang rapid berapa hari setelahnya? Gitu. Wah, saya negatif COVID, negatif nih, artinya apa? Apakah saya perlu pemeriksaan swab? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu di keluarga Anda. Silakan guys digunakan, karena memang ada di kuliahnya. Ada di kuliahnya? Ada di kuliahnya. Oke, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang aku dapetin juga ya. Oke, mungkin segitu. Naomi, ada yang mau tambahin lagi mungkin nggak? Kayaknya nggak ada sih. Seru ya? 25 menit cuy, 26 menit. Padahal tadi rencananya ini cuma 20 menit. Iya, cuma 20 menit malah. Tapi asik gak sih? Iya, asik sih, asik. Iyalah. Iya, kita mencoba untuk asikin diri aja. Soalnya gue ngebully dia jadi enak. Iya, soalnya saya dibully guys. Oke, jangan lupa ntar ini ya share ke teman-teman. Oke, sip. Oke, mungkin situ aja. Thank you, dadah. Bye.